Tapi ternyata cuma 2 menit doang misalnya, terus udah langsung dicampur, terus langsung dikukus misalnya kayak gitu. Jadi nggak sabaran gitu ya, Chef? Iya, kan itu harus kita ngikutin stepnya. Kalau misalnya stepnya apa namanya, si telur itu harus mengembang dan putih pucat ya harus diikuti gitu kan. Resep itu kan dibuat sudah berdasarkan pengalaman ya, siapapun yang membuat. Jadi ya harus diikuti gitu. Tapi ada juga resep yang apa namanya, kurang tepat bisa kita benerin itu juga ada juga gitu. Tapi mostly adalah mereka itu membuat sudah berdasarkan uji dulu gitu ya. Udah diuji dulu sebelum dikeluarkan menjadi resep. Nah, terus penyebab yang sering juga terjadi atau bantat gitu ya, kecuali juga resep dan metode pembuatannya, yang kedua adalah pada waktu kita mau mengukus itu kukusannya belum panas. Oh, jadi Ya, harus jadi benar-benar direbus dulu gitu sampai apa sih namanya, ya titik sampai point? keluar uap air Oh, ya, sampai keluar uap air. Namanya juga ngukus. Kan kalau ngukus masih belum panas itu berarti nanti akan butuh waktu yang lama kan untuk manasin dulu misalnya kayak gitu. Jadi adonannya itu kalau mungkin bukan buat putu atau buat adonan yang lain kan adonannya keburu turun dulu gitu loh, ngerti kan? Nah, jadi kalau udah panas kan dia tidak ada waktu untuk turun, jadi begitu naik udah langsung ngembang kan gitu. Ya kan? betul. Terus udah gitu, yang kedua adalah penyebabnya itu bisa jadi karena, ini sebentar, karena ini, tetesan air ya. Yang pertama kan adonan ya, pertama resep dulu, yang kedua metode pembuatan. Metode pembuatan itu termasuk metode untuk pengukusan, kan itu termasuk metode pembuatan ya. Iya. Nah, terus yang kedua adalah, setelah kita kukus itu banyak tetesan air yang, apa, eee, tetesan air yang menetesi si adonan itu gitu, kan itu Mmm, cetakannya kan. Nah, jadi kalau misalnya mengukus itu sebaiknya kukusannya itu ditutupin dengan serbet. Ya, jadi tetes-tetes air itu enggak langsung turun ke kuenya, kue apapun ya, gitu. Kan mereka kan memang bekerja hanya dengan uap air. Nah, karena nanti kalau misalnya tetesan air itu tidak ditampon ya, maksudnya tidak ditahan, biasanya pakai berarti kitchen kan towel gitu kan ya? iya iya pakai kitchen towel. Nah, itu tetesan itu bisa, masuk ke dalam adonannya. Jadi adonannya jadi banyak kandungan airnya kan gitu. Dia saat mau naik, ketetesan, ya udah nggak naik deh gitu, ngerti kan? Oh ya, paham paham paham. Mhm. Jadi gitu. Terus udah gitu, apa namanya, kan si cetakan itu kan harus diolesi pakai minyak ya. Betul. Nah, kita lupa ngasih itu akhirnya lengket. Nah, itu bisa juga terjadi ya, bukan hanya bantet tapi juga lengket. Nah, terus udah gitu, penggunaan kukusannya yang kurang pas gitu. Jadi isinya lebih banyak daripada tempatnya. Misal atau tempatnya lebih kecil tapi isinya banyak gitu, atau tempatnya banyak, kukusannya gede tapi isinya cuma dikit. Nah, kan dia over over, uap juga kan juga tidak bagus ya. Oh Nah, ya, jadi jadi harus overcooking bisa sesuai. seret gitu kah? Kenapa? Jadi kalau misalnya nih tempatnya itu gede, terus cuma isinya misalnya cuma satu doang, itu maksudnya jadi kayak lebih seret apa kayak gimana ya? Bukan, enggak. Dia, bukan berakibat pada tekstur atau taste gitu ya, tapi dia akan over uap gitu loh. Jadi misalnya dia kan naiknya bentuknya, harusnya rata, nah ini miring karena Oh, terlalu banyak uap air yang ada di sekitarnya gitu loh. oh Nah iya jadi paham dia paham. isinya ya kalau satu kan nggak mungkin lah ya, masa bikin cuma satu. Tapi mungkin satu kukusan itu diisi cuma 3 misalnya gitu. Nah itu kan juga over uap air. Jadi sehingga, membuat matang sih matang gitu loh, cuman nanti dia, mengembangnya itu tidak rata gitu, jadi kayak miring atau dan lain sebagainya gitu. Oke, Ya, baik ya. terus udah gitu, ya kurang lebih itulah. Jadi kalau pada waktu, metode atau, dalam metode juga ya, dalam metode dia juga, mungkin pada waktu pemasukan kan dia ada yang pakai pewarna biasa, ada yang menggunakan pewarna daun pandan cair kan, Iya yang betul. endapan suji itu loh yang kayak Iya waktu kita pernah pakai kan. iya, pernah Nah pernah. nah itu juga penggunaannya kan harus diukur. Misalnya, oh dalam satu resep itu 3 sendok makan misalnya gitu, tapi, "Neta masukin aja yang penting warnanya hijau," gitu, sampai kurang lebih setengah cangkir. Nah itu kan juga pengaruh tuh, kayak gitu. Berarti yang pertama nggak ngikutin resep, jadi cuman ngasal aja. Nah, itu kan juga bisa mengakibatkan, taste atau tekstur itu tidak akan sesuai gitu, Oke. gitu. Terus kalau menurut saya tuh cara perbaikin adonan yang terlalu cair atau terlalu kental tuh, biar putu ayunya tetap lembut itu gimana? Kan ini udah jadi nih, tapi ternyata adonannya terlalu cair gitu. Kalau dia udah jadi, maksudnya udah jadi adonan tapi, belum dikukus gitu ya, Iya tapi belum jadi. terlalu cair. Iya. Kalau diperbaiki sih kayaknya, sulit ya, karena kan dia udah jadi ini ya, udah jadi adonan. Nah, kalau misalnya dia diperbaiki, rasanya sih, agak agak sulit gitu loh. Karena kalau adonannya terlalu cair, kita tambahin lagi misalnya pakai tepung misalnya, supaya dia bisa, fluffy, nanti akan berpengaruh pada, teksturnya, pasti akan mengeras kan, karena kalau kita tambahin tepung. Jadi kalau misalnya, saya sih belum pernah, memperbaiki adonan, putu ayu, jika dia terlalu cair gitu, itu belum pernah. Tapi, logikanya sih, kalau misalnya dia cair itu mungkin bisa ditambahin stabilizer. Stabilizer tuh kayak Quick 75 gitu loh. Mmm, Nah jadi, tapi itu saya terus terang belum pernah nyoba ya, cuman logikanya kalau misalnya dia terlalu cair mungkin bisa ditambahin stabilizer terus di-mix ulang. stabilizer tuh yang kayak apa tadi 75? Stabilizer tuh emulsifier namanya. Oh, emulsifier. SP Mhm. SP sejenis nggak Ya sama samalah kurang lebih SP, Quick 75, terus sponge atau apalah gitu. Nah itu logikanya sih harusnya bisa ya gitu, tapi, mungkin, apa namanya, hasilnya tetap tidak bisa seperti kalau kita benar-benar membuat resep itu eksak seperti seperti resep yang ada gitu loh, gitu sih.
Kalau misalnya nih, cara menyesuaiin bahan saat pakai pewarna alami supaya nggak terlalu cair itu gimana? Kan itu tadi yang chef bilang kan, pewarna alami yang kayak Suji nih, tapi kan Mhm. kadang setiap setiap pembuatan yang cairnya itu kan kadang beda-beda. Cara biar nggak terlalu Nah, cair itu gimana ya, Chef? yang pertama, ya kamu beli yang kayak kemarin itu udah jadi, itu gampang, ya kan. Iya. Tapi kalau kamu mau membuat sendiri, bisa dari pandan sama suji kamu blender, tapi airnya itu tidak terlalu banyak. Kalaupun misalnya airnya harus banyak nih, karena nggak bisa muter misalnya, nggak apa-apa, tapi harus kamu diemin. Kamu diemin, supaya cairan sama endapan itu berpisah, ngerti Oh, kan? yang kita pakai kan Makanya endapannya gitu kan, bukan iya, cairannya? yang kita kemarin beli itu endapan, makanya harganya kan lebih mahal daripada kita bikin sendiri, karena memang dia udah berdasarkan endapan. Jadi kan dia bikinnya pasti dalam kuantiti yang banyak, ya nggak? Dia Betul. bikinnya dalam di Robocop gitu, terus mungkin pandannya 1 kilo, sujinya juga 1 kilo gitu kan. Nah, airnya juga mungkin 1 liter, jadi dia bisa jalan kan. Nah, kemudian didiamkan dan endapan itu yang kita ambil. Jadi kalau anak-anak itu kadang-kadang kalau disuruh make, apa namanya, daun suji sama pandan gitu, wah airnya banyak banget, kemudian kita ambil yang penting ada bau pandan sama itu, tapi komposisi airnya terlalu banyak sehingga warnanya nggak dapet, cuman baunya doang gitu loh. Karena apa? Mmm, Karena penggunaan cairannya terlalu banyak. Nah, kalau kita ingin membuat warnanya itu tetap hijau, teh sama warnanya bisa dapat, berarti memang yang diambil itu endapan. Jadi kamu diamin dulu. Setelah kamu bikin di blender gitu ya sama cairan, diamin dulu dia, beberapa saat, bukan beberapa saat lah, mungkin setengah hari lah, ya kan, didiemin nanti dia akan terpisah tuh. Nah, yang kamu ambil tuh yang bagian bawah doang, gitu, yang bagian atasnya dibuang. Kan air doang itu yang di atasnya dan nggak ada warna kan. iya, karena kan cuma Nah, air. yang diambil itu cuman bawahnya aja. Makanya kalau nge-mix itu jangan terlalu banyak cairan daripada si daunnya gitu. Apalagi yang bikin warna itu si suji bukan pandan. Sebanyak apapun pandan itu tidak akan memberi warna. Ya, jadi yang memberi warna itu adalah daun suji Oke, gitu. Jadi nggak akan memberi warna. Jadi jangan kamu banyakin pandannya gitu, pengen dapat warna hijau nggak akan. Nggak akan. Yang bikin warna itu adalah suji. sujinya ya, bukan pandannya ya? Bukan pandannya. Pandan itu hanya flavoringnya aja. Biar lebih rasa sujinya lebih menonjol gitu ya, Chef? Suji itu nggak akan bikin rasa menonjol ya, karena kan dia selalu dicampur suji dan pandan. Nah, Mmm, jadi taste-nya atau baunya itu dapatnya dari pandan, tapi warnanya dapat dari daun suji. Daun suji itu nggak berbau, baunya nggak seperti oh. pandan gitu loh. Oh, Pak, makanya sering dijadiin dicampur gitu ya, Chef? Iya, memang harus dicampur untuk mendapatkan warna yang tua, Oke, gitu. Chef, terima Dan kasih. dalam pembuatan beberapa item seperti cendol misalnya ya, Ya. bikin cendol, itu kalau misalnya tetap pakai daun suji sama daun pandan, tapi untuk membuat warnanya itu lebih strong, itu bisa ditambah sama, air kapur sirih. Oh, air kapur sirih? Iya, jadi kapur sirih dikasih air, nah nanti kan ada cairannya tuh, nah ambil 1 sendok makan gitu, ambil 1 sendok makan, terus dicampur tuh sama endapan waktu kita bikin cendol ya, ini kalau Oh, cendol nih, kalau putu nggak perlu menggunakan, kapur sirih. Kalau kamu bikin, apa namanya, pertama itu bikin, apa namanya itu, mochi atau bikin apa yang gunakan tepung ketan, pakai pandan gitu-gitu tuh iya. bisa ditambah sama, air kapur sirih, nah itu bisa nambah strong sama nambah kekenyalan. Oh, kekenyalan Itu juga. khusus untuk daun, ya kekenyalan juga sama membuat warnanya lebih strong gitu dengan air kapur sirih. Oke, Makanya Chef. makanya nggak boleh banyak-banyak ya, makanya cuma airnya doang gitu, paling 1 tergantung bikinnya lah, tapi maksimal tuh 1 sendok makan gitu kalau bikinnya, kurang lebih mungkin setengah kilo gitu. Oke. Mhm. Itu aja sih, Chef. Terima kasih ya, Chef, udah meluangkan waktu untuk ini. Oke, ya sama-sama. Ya terus, tunggu, kalau bikin putu itu juga harus diperhatikan, kelapanya ya. Kelapanya itu, harus kukus dulu akan lebih bagus tuh, dikukus dulu, dipakein garam, kukus, baru taruh di bawahnya dulu kan, di bawahnya cetakan, terus baru Oh. dikasih adonannya Biar gitu. apa namanya, biar kelapanya itu nempel itu harus gimana? Apa harus dipadetin gitu atau gimana ya, Chef? Iya, harus dipadetin, harus dipadetin. Memang kudu padet. Yang pertama cetakannya harus diolesin dulu ya pakai minyak, ya kan. Oh, Habis itu nanti supaya, apa namanya, kelapanya di atasnya itu banyak, itu agak sedikit dipadetin. Tapi jangan padet banget juga karena kan, soalnya takutnya kalau padet nanti dia, nggak bisa dibalik gitu loh karena terlalu jadi berat jadi di jadi atasnya. nempel gitu kan ya sama cetakannya? Takutnya nempel gitu. Iya, paham Tapi paham. tetap di touch up gitu, tapi jangan sampai diplenet-plenet gitu lah. Kalau Mmm. diplenet-plenet itu kan dia jadi kepadetan. Kalau kepadetan nanti kadang-kadang dia nggak mau keluar dari cetakannya gitu. Jadi pada waktu ditumplek, ketinggalan itu si kelapa, ngerti nggak? Oh iya, paham. Karena terlalu padat Kepisah kepisah gitu. gitu kan? Karena separate dia jadinya gitu. Tapi memang kalau putu ayu itu paling gampang sebenarnya, apalagi kalau pakai stabilizer. Stabilizer itu, emulsifier, dia bisa disebut emulsifier, bisa disebut stabilizer ya, yaitu Quick 75, SP, TBM itu namanya stabilizer. Jadi supaya adonan itu menjadi stabil. Jadi stabil itu maksudnya tidak mudah untuk turun gitu Oh, loh. iya. Makanya ada stabilizer atau emulsifier gitu. Tapi Jadi sebenarnya sih, rata-rata stabilizer yang kayak SPTBM itu bedanya ada nggak sih, Chef? oh ya beda sedikit banget gitu ya, tapi, intinya sama. Ini kan cuman brand aja ya, cuman Oh, brand gitu. Cuman kalau misalnya, ada beberapa kayak misalnya SP itu, ada yang katanya dia baik kalau dibuat untuk makanan yang kukus-kukus katanya gitu. Terus kalau yang Quick 75 itu bagus dipergunakan untuk yang bakar-bakar gitu. Tapi, mostly sih harusnya sama ya, semuanya itu sama. Semuanya itu stabilizer, semuanya disebut juga emulsifier gitu. oke.
Baik, oke deh Chef, terima kasih ya Chef udah meluangkan Oke, waktunya. sama-sama. Sukses ya. Terima kasih Chef, Oke, sehat selalu. yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah.